Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pengurus Satrio dari kelas desain furnitur B 2019. Di sini saya akan mempresentasikan desain meja kerja pimpinan yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata pelajaran desain furnitur 2. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada pengertian secara umum meja kerja pimpinan. Meja kerja pimpinan adalah meja pada ruang kerja pimpinan yang berfungsi untuk penerima tamu, penyimpanan dokumen, bekerja, dan juga estetika. Terdiri dari kursi dan juga meja yang cenderung berbentuk L, yaitu terdiri dari meja komputer pada bagian depan dan juga meja penyimpanan yang biasanya pada bagian samping. Nah, kemudian kursi pimpinan juga terkadang dilengkapi fitur lain seperti roda dan juga dudukannya yang bisa berputar secara horizontal. Oke, kemudian standarisasi ukuran. Di sini terlihat bahwa ukurannya itu 1500. Ya. Kalau 1500 itu cenderung pada meja karyawan, sedangkan untuk meja pimpinan biasanya antara 1800 sampai 2000-an. Kemudian untuk bagian sampingnya itu biasanya sama ya, 90 sama 70 jadinya 1600. Nah, kemudian meja kerja pimpinan terdiri dari meja komputer dan juga meja penyimpanan. Untuk kedingin kursinya seperti biasa sesuai ergonomi antara 31 sampai 48, dan juga ini mejanya 57 sampai 67. Oke. Kemudian ini adalah beberapa brainstorming yang terpikirkan oleh saya. Yang pertama, ada beberapa aspek, yaitu dari aspek konsep, konstruksi, desain, finishing, target pasar, material pendukung, dan juga ergonomi. Oke, langsung saja kita lanjut. Kemudian untuk konsep yang saya ambil yaitu konsep minimalis. Desain minimalis adalah desain yang dipreteli, menghapus bagian-bagian yang tidak perlu hingga hanya meninggalkan elemen-elemen pentingnya saja. Oke, jadi desain minimalis adalah desain yang simple dan juga indah. Lanjut ke desain alternatif saya. Di sini saya ada 3 alternatif desain. Yang pertama, bisa kalian lihat bentuknya agak mencolok sekali ya, karena banyak yang lancip-lancip. Ditujukan untuk perusahaan pengembang game dan juga multimedia karena memiliki desain yang lebih mencolok dan justru minimalisnya itu kurang. Kemudian alternatif yang kedua, bentuknya sederhana dengan kombinasi kotak, garis-garis, dan segitiga. Sangat minimalis dan cocok untuk sebagian besar jenis perusahaan pada umumnya. Oke, kemudian alternatif yang ketiga, desain kotak-kotak dan dengan ukuran yang lebih besar, sehingga meja komputer dan penyimpanannya itu ada pada satu meja, dijadikan satu gitu ya. Penyimpanannya ada di kiri kanan, kemudian tengahnya itu bisa buat kaki. Cocoknya untuk meja pimpinan pemerintahan seperti lurah atau kepala dinas gitu ya. Oke, lanjut. Ini adalah hasil render saya. Di sini saya menggunakan aplikasi 3ds ya, 3ds Max. Mana ya? Nah, ini 3ds Max yang R0. Oke. Dengan resolusi segini. Oke, kemudian yang satunya ya. Ini yang satunya dari sebelah dalamnya. Nah, meja saya ini terdiri dari 3 laci, 1 lemari penyimpanan. Kemudian ini ada laci keyboard, di sini ada raknya, dan juga di sini ada laci yang melompong ya. Oke, yang enggak ada tutupnya. Kemudian setelah itu finishing. Di sini saya menggunakan finishing transparan dan juga finishing solid dengan pelarut water base. Alasan memakai finishing water base adalah karena ramah lingkungan, tidak berbau, dan tidak mengandung zat kimia berbahaya. Oke, kemudian finishing yang transparan itu pada bagian ini yang hitam dan juga yang coklat. Jadi transparannya itu enggak yang bening, tapi yang ada warnanya, tapi tetap terlihat seratnya. Nah, sehingga ini kan seratnya masih ada kan. Nah, kemudian untuk yang solid, yang duko itu pada bagian garis-garis ini yang putih, dan juga pada top table-nya.
Nah, kemudian pada bagian dalamnya itu juga pakai warna solid sehingga tertutup sempurna, tidak terlihat seratnya. Oke, kemudian untuk konstruksi yang pertama saya menggunakan skrup, yaitu pada bagian close antara daun meja dengan kaki. Kemudian lidah alur, yaitu pada bagian laci, yaitu pada laci yang bagian sininya, dasarnya. Kemudian yang ketiga, pen mortise digunakan pada sebagian besar konstruksi, begitu juga dengan dowel. Nah, yang kelima, laminasi pada daun meja. Nah, sini karena daun mejanya itu kan lebar ya, jadi perlu dilaminasi. Nah, kemudian untuk jenisnya sendiri, karena ini melebar maka lebih baik menggunakan laminasi glue join. Jadi bisa dari sini atau dari sini gitu ya. Kemudian kita masuk ke gambar kerja. Nah, gambar kerja yang pertama bisa kita lihat di sini adalah perspektifnya. Yang atas itu yang sudah disusun, ditempel ya. Jadi ini nggak ada konstruksi khusus pada di antara dua meja ini, hanya tinggal didekatkan saja gitu ya. Nah, kemudian untuk yang bagian bawah itu saat kondisi terpisah. Kemudian di sini adalah gambar kerja dari meja komputer. Bisa dilihat meja komputer saya ini memiliki ketinggian 800 dan juga lebar 1800 mm dengan kedalaman 705 mm. Pada bagian meja komputer ini terdiri dari dua rak, satu laci komputer, laci keyboard, dan juga satu laci biasa tanpa penutup. Nah, kemudian ini jika dilihat dari depan ya, ada variasi pada bentuknya ini segitiga atau bisa kita sebut trapesium, dan juga ada garis-garis ini, ada 4. Oke. Kemudian untuk daun mejanya sendiri itu pada bagian pojoknya, tapi hanya pojok yang sebelah sini itu saya buat melengkung dengan jari-jari 100 mm. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada meja penyimpanan. Bisa kita lihat di sini meja penyimpanannya memiliki ketinggian 760 cm mm dan juga lebar 930 mm dan kedalaman 425 mm. Ini jika kita lihat dari sebelah yang ada lacinya. Memiliki 3 laci dan juga 1 lemari penyimpanan. Nah, kemudian untuk kaki yang sebelah sana itu dibuat agak pendek ya. Tapi nggak apa-apa karena ini kan di sini kotaknya udah besar, jadi nggak akan jomplang ya, tetap aman. Oke, kemudian kita lanjut ke gambar kerja keseluruhan. Di sini pada bagian meja penyimpanan dan juga meja komputer sudah terpasang. Nah, kemudian untuk ketinggiannya setelah kita pasang maka memiliki kedalaman 1605 mm. Nah, kemudian tampilannya seperti ini ya. Yang bagian meja penyimpanannya itu ada bagian yang agak masuk ke dalam. Nah, bagian sini masuk ke dalam. Oke. Kemudian lanjut ke potongan. Nah, di sini ada potongan AA dengan skala 1/10. Nah, ini kita ambil dari sini ya. Ini kita potong maka akan menampilkan gambar yang seperti ini, bagian yang seperti ini, yaitu pada bagian meja komputer yang ada raknya. Kemudian bisa kita lihat di sini skrupnya kelihatan, ada close di sini. Kemudian ini ada banyak pen dan dowel. Di sini raknya juga seperti ini ya. Oke. Dan ini yang hitam itu bagian yang terpotong. Oke, kemudian di sini ada potongan BB. Potongan BB ini kita ambil dari meja penyimpanan yang dipotong dari bagian belakang ke depan, sehingga terlihat tampilan bagian yang ada lacinya dan juga yang ada lemari penyimpanan dilihat dari belakang. Nah,
Ini kan jadinya terlihat ada close-nya, ada murnya, dan juga ada engselnya. Nah, jika kita lihat dari belakang juga, nah ini itu yang kepotong cuma kaki sama daun mejanya, karena saya motongnya itu ke belakang sekali gitu ya, sehingga bagian lacinya nggak kepotong. Nah, ini bisa dilihat, ini ada lidah alur. Nah, kemudian potongan CC. Nah, ini adalah potongan keseluruhan dari meja komputer dan juga meja penyimpanan yang dapat dilihat dari bawah. Karena ini motongnya itu dari sini ya, sehingga kelihatan bagian bawahnya. Nah, di sini dapat terlihat ada raknya, kemudian ada laci keyboard, dan juga ini yang bagian ini penyimpanan ya. Oke, kemudian masuk ke konstruksi. Yang pertama, detail 1, yaitu dengan konstruksi pen dan dowel, yaitu pada bagian sini. Nah, ini bagian meja penyimpanan. Ini itu dilihat dari bawah ya. Nah, di sini dapat dilihat ada dowel dan juga di sini juga dowel. Nah, ini tuh nggak mepet banget, karena yang dowel ini tuh nggak jejer, ini lebih ke bawah dikit gitu ya. Kan ini bentuknya seperti ini. Nah, itu kan tadi ada di sini ya, di sini, ini, sini. Dowel yang satunya di atas, kemudian yang lain agak ke bawah dikit, yang nyambung ke bagian belakang meja. Nah, oke, kemudian di sini ada pen. Nah, di sini itu rata-rata menggunakan pen dengan panjang 30 mm dan juga lebar 10 cm. 10 mm. Nah, di sini itu ada laci. Bagiannya laci di sini ya. Kemudian ada detail 2. Detail 2 menggunakan juga pen dan dowel. Nah, di sini ada dowel dengan panjang 30 mm. Nah, ini itu pada bagian yang dua. Nah, ini pada bagian meja komputer, dilihat dari bawah. Nah, sehingga terlihat seperti ini. Nah, kemudian untuk ini itu menggunakan dowel kecil, dowel yang paling kecil, yaitu dowel 6 mm. Karena ini hanya untuk menyambungkan bagian kotak-kotak yang ini, yang panjang-panjang ini ya. Ini. Oke. Kemudian detail yang ketiga, yaitu ada bagian close. Nah, di sini itu saya menggunakan close dengan tipe JPMT dengan ukuran 4,2 mm kali 25 mm. Jadi ini itu di sininya itu 4,2, namun ini ada ringnya gitu ya. Ringnya itu 11 mm. Kemudian ini kedalamannya 25 mm. Nah, ini juga sama. Ini itu bagian top table-nya dan juga ini kaki. Oke. Kemudian masuk ke detail 4. Detail 4 ini pada bagian rak yang pada meja komputer. Nah, bisa dilihat di sini. Ini dia detail 4. Tadi itu detail 3 ke sini ya. Ya, detail 4. Nah, ini itu ada pen dan juga dowel. Oke, kemudian pada detail yang kelima, di sini ada pada bagian laci keyboard. Nah, di sini itu ada pen dan juga bawahnya juga pen dengan panjang 30 mm. Nah, ini itu top labelnya. Nah, di sini laci keyboardnya. Oke, di sini itu saya keluarkan lacinya ya. Nah, ini tidak menggunakan roda, melainkan menggunakan kayu yang dibuat gap, sehingga di bagian sana itu ada pembatasnya. Saat lacinya sudah sampai ke sini, maka akan nyangkol di sini sehingga lacinya tidak keluar. Oke, kemudian ada detail yang ke-6. Nah, ini adalah pada bagian laci menggunakan lidah dan alur, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kemudian ini ada lagi close. Nah, ini tuh close yang ada di detail 7. Jadi, nah ini yang ada di top table. Nah, oke. Menggunakan skrup yang sama, yaitu JPMT 4,2 kali 25. Kemudian yang ini terakhir ada bagian lemari penyimpanan, yaitu ada engselnya. Engselnya itu menggunakan engsel biasa yang biasa dijual di toko bangunan atau sejenisnya. Ini itu menggunakan skrup yang sama, yaitu JPMT 4,2 kali 25. Nah, engselnya itu memiliki panjang 55 dan juga bagian sininya 30. Oke.
detailnya sudah semua. Kemudian di sini ada komponen. Nah, ini adalah komponen pada laci. Nah, dan juga di sini komponen laci keyboard. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini menggunakan gap ya. Di sini ada pembatasnya untuk menghentikan pergerakannya, dan juga ini menggunakan pen. Nah, oke. Di sini lacinya saya menggunakan dovetail. Nah, dovetail dengan ukuran 30 x 10 mm. Nah, kemudian ini juga menggunakan lidah dan alur yang tadi ya. Oke, sepertinya sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.